karena dia melayani nih, ada cewek yang dia suka, cewek cinta ditolak, takut, cabut, iya kan. Nah kadang-kadang kalau gereja yang nggak sehat, gembalanya nggak sehat, kalau orang yang jatuh dalam dosa misalnya memberi kontribusi besar bagi gerejanya, kadang-kadang sungkan untuk tegur. Ya. Nah, banyak juga sih. Nah itu banyak kan nggak sih, Om? saya nggak bisa menghakimi. Tapi betul nggak sih ada gereja yang sehat dan tidak sehat? Ya. Berdasarkan pengalaman Kofunix. Ya dari data yang ada memang ada. Oh ya ada. Kenapa? Hai sahabat curhat bersama Nulife, kembali lagi di program yang pastinya tiap minggu kalian tunggu-tunggu kan, yaitu di setiap hari Kamis jam 7 malam di channel YouTube Nulife Batam. Dan di program curhat malam ini ya dengan temanya apa ya? Temanya tentang kalian juga nih malam ini, yaitu anak-anak muda sahabat curhat di luar sana. Dan aku percaya nih banyak anak-anak muda nih yang sedang nonton program curhat bersama Nulife malam ini. Temanya apa sih? Temanya mengapa anak muda meninggalkan gereja? Nah, dan saat ini nih aku juga ditemani oleh narasumber yang masih anak muda pastinya ya, dengan Kofunix. Apa kabar Kofunix? Iya, masih muda, sehat, luar biasa gitu ya. Luar biasa dan mantap dan masih muda tentunya. Iya, tentunya. Yes, luar biasa. Dan kali ini ya mewakili anak muda di luar sana kok ya. Kita berdua anak muda yang mewakili di luar sana. Nah, ini menjadi apa ya? Menjadi isu baru ketika kita kan udah melewati COVID ya kok ya. Udah sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Nah, di waktu masa COVID itu kita kan terbiasa dengan ibadah online, ya kan? Malah kita dianjurkan untuk nggak usah ke gereja dulu, kita online aja gitu ya. Dipaksa gitu ya. Dipaksa ya. demi kenyamanan, keamanan kan pada waktu itu. Nah, tapi dengan kita sudah lewati dan di akhir-akhir ini kita banyak nih anak muda ya, kita ya. Anak muda udah dimanjakan dengan itu tadi culture semuanya serba online, ya kan? Makanan online, mau ambil makanan online, utang pun online ya kan? Semuanya serba online, termasuk juga ibadah. Nah, dengan adanya tren ibadah online ini kan banyak anak muda yang ngerasa ya udahlah, nggak usah perlulah ke gereja ya, cukup ibadah online aja, cukup dengar rekaman video di YouTube aja. Nah, dengan adanya tren seperti ini, gimana nih menurut Kofunix sebagai anak muda, memandangnya bagaimana? Iya, ini pertanyaan bagus memang dan fakta ya. Faktanya seperti itu. Nah, seharusnya kalau kita lihat kebenaran firman-nya, bagaimana gereja mula-mula itu hadir. Nah, sebetulnya gereja itu penting. Kenapa? Karena gereja itu, di dalam gereja itu ada 3 hal penting, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani. Karena di dalam gereja ada hal ini. Bersaksi itu artinya apa? Kita bisa mendengarkan firman di sana ya. Kita bisa mendengarkan firman. Bersekutu, kita bisa bersama-sama hidup dalam persekutuan. Ya. Lalu karena di dalam persekutuan itu kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Lalu bersaksi, bersekutu, dan melayani. Kita bisa saling melayani satu dengan yang lain. Kita bisa merasakan empati, simpati dengan orang lain. BBM ya Bu? Ya BBM, bersekutu, bersaksi, melayani. Kira-kira seperti gitu. Makanya gereja itu perlu kehadiran kita. Iya. Dan memang harus ya Bu ya? Memang harus. Makanya kalau kita lihat gereja mula-mula, Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 itu, mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul. Hasilnya apa? Di gerejalah kita pantas mendengar firman itu. Itu gereja mula-mula. Ya, mereka bertekun bersama-sama mendengarkan pengajaran Rasul. Artinya mereka mendengarkan firman di sana, lalu mereka berdoa di sana, ya, mereka berkumpul di sana. Dan kalau kita lihat sejarah mula-mula itu di Yerusalem, waktu gereja itu mulai waktu terjadi pertobatan itu,
jemaat itu tiap-tiap hari berkumpul, bahkan di gereja. Bukan hanya hari Minggu saja. Bukan cuma hari Minggu. Setiap hari mereka berkumpul bersama-sama, saling menguatkan, saling berbagi satu dengan yang lain. Itu gereja. Nah, kalau dalam konteks sekarang ya, kita bilang sama aja, gereja di rumah nonton YouTube juga sama gitu. Ya, kita enggak sama. Kenapa? Karena enggak ada bagian yang hilang dari kita. Yaitu apa? Persekutuan tadi. Yang ketiga hal tadi ya? Iya, melayani tadi. Kita nggak bisa melayani. Padahal kehadiran kita sebetulnya itu Tuhan persiapkan, bukan Tuhan tidak punya rencana di sana. Karena masing-masing kita berbeda-beda, punya karunia yang berbeda-beda. Makanya ketika kita kumpul di gereja, kita bisa saling melayani, melengkapi satu dengan yang lain. Makanya untuk anak-anak muda yang mulai bilang sama aja, ya nggak sama sebetulnya. Ya, nggak sama. Alkitab nggak ajarkan begitu. Alkitab mengajar, yuk berkumpul bersama-sama. Sebenarnya memang harus berkumpul dalam gereja. Harus berdoa bersama-sama, celebration, memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Karena bisa terjadi Tuhan bicara di tengah-tengah persekutuan itu, ya lewat Roh Kudus gitu ya. Nah, makanya penting untuk kita datang ke gereja. Nah, kenapa sampai terjadi ada anak-anak muda yang begitu? Bisa jadi karena teladan yang dia lihat. Bisa jadi karena orang tuanya juga malas ke gereja, tidak punya pengenalan yang benar dengan Tuhan, sehingga anak-anak juga ngikut. Makanya penting sekali kita sebagai orang tua mendidik hal ini, dan menjadi teladan. Menjadi teladan, karena banyak orang yang anak-anak mudanya itu tidak pernah ke gereja, ya orang tuanya juga begitu, tidak pernah dapat firman, iya kan? Nah, makanya gereja itu sebenarnya orang-orang percaya itu dari sejak dini anak-anaknya itu dibawa ke gereja. Dari sejak dini sudah belajar sekolah minggu ya, kita kenal sekolah minggu dulu. Iya sih, betul sih kok. Selalu diajarkan untuk bangun pagi, malamnya ini Sabtu itu harus tidurnya cepat biar Minggu esok paginya bisa sekolah. Betul, karena kalau mereka sudah terbiasa, itu mereka sudah mulai, mereka tidak akan merasa nyaman kalau nggak ke gereja, betul. Karena di gereja itu mereka merasa sesuatu, kehadiran Tuhan juga ada. Kalau nggak pernah bawa ke gereja, ya makanya banyak kalau kita lihat survei, rata-rata anak-anak muda yang nggak ke gereja, ya karena teladan tadi, orang tuanya nggak pernah ke gereja, ya kedua, dari kecil juga nggak dikasih basic edukasi sekolah minggu juga, kemudian di sekolah juga nggak dapat, ya kan, makanya penting kalau kita kasih sekolah, makanya ada sekolah Islam, ada sekolah Kristen, gunanya apa di sana supaya mereka bisa mengenal Tuhan dengan benar, ya iman mereka bisa bertumbuh kayak gitu. Jadi untuk anak-anak muda, ya kalau saudara sekarang lagi galau, ibadah online, udah ibadah online aja, jangan. Enggak dong ya. Kebenarannya tuh ya memang kita harus berkumpul dalam gereja sama-sama gitu kan. Yes, betul. Jadi udah tahu kebenarannya, semua anak muda ya, bahkan pun anak tua lah ya di luar sana yang lagi nonton program ini, ayo harus ke gereja. Pentingnya kita berkumpul dalam gereja. Tadi ada tiga hal ya, bersekutu, bersaksi, melayani. Luar biasa, aku jadi tambah ilmu hari ini kok dari Komunix. Catatan jadi catatan penting nih juga, nanti bisa diwariskan untuk generasi selanjutnya. Betul sekali itu. Nah, tapi kan ini ada ya kok ya, pernah dengar dari teman-teman, ada stigma sebenarnya stigmanya nggak sedikit negatif sih sebenarnya. Udahlah, gereja itu kan tempat-tempat orang sakit, ngapain ke sana gitu ya kan? Karena sebenarnya kan gereja itu tempat orang-orang yang udah hancur hatinya, ya, terus orang-orang yang udah rusak hidupnya, terus orang-orang yang udah terbuang gitu loh. Makanya mereka ke gereja. Ngapain lo ke gereja gitu. Jadi gereja ini punya konotasi yang agak sedikit negatif ya, jelek ya. Tempat orang-orang sakit kok. Nah, gimana kalau menurut Ya nggak salah juga sih sebetulnya. Nggak salah ya. Tetapi gereja itu bukan tempatnya orang sakit, justru tempat dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang rohaninya timbul tenggelam kembali bangkit, semangat gitu kan. Itu gereja gitu. Gereja itu tempat pemulihan sebetulnya. Ya makanya
bukan tempat orang sakit gitu ya. Fokusnya jangan ke sakitnya sakitnya, tapi ke pemulihannya. Kalau kamu sakit datanglah ke gereja karena kamu bisa dipulihkan. Mentalmu sakit bisa dipulihkan, tubuhmu sakit bisa dipulihkan asal kamu percaya pada kebenaran firman, percaya pada Yesus. Ya, itu intinya. Jadi bukan kalau ada stigma begitu bilang bahwa gereja enggak salah juga. Cuman ya gereja sebetulnya memulihkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, ya kan? Yang sakit secara fisik juga bisa disembuhkan secara supranatural kan? Ya, dari kuasa Allah ada seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa gereja itu tempatnya orang nggak sehat, orang sakit semua, mentalnya sakit. Enggak, itu keliru itu. Betul. Iya, karena kita juga semua nggak ada yang sehat ya, maksudnya secara jasmani kita memang sehat, tapi kenyataan pahitnya adalah semua manusia itu kan udah jatuh dalam dosa jatuh dalam dosa ya. That's why lah, itulah mengapa kita butuh untuk itu tadi ya, supaya kita dipulihkan ya kok ya. Betul, memang kita juga pernah ngalami ya, kita pernah hidup yang tidak benar gitu ya. Tapi ketika kita datang ke gereja, bertemu dengan orang-orang yang sudah dipulihkan hidupnya, mereka mulai hidup baik, hidup benar, teladan yang mereka. Akhirnya kita juga, wah ini hidup yang baik sebetulnya. Makanya gereja itu banyak orang-orang yang baik sebetulnya. Ya, orang-orang yang sehat mentalnya, orang-orang yang sehat rohaninya seperti gitu. Dibandingkan orang-orang yang sakit gitu ya. Orang sakit pasti dipulihkan dalam gereja. Amin. Ya. Dan memang ya kenyataannya sih kayak gitu ya. Maksudnya kita lihat di dalam gereja adalah orang-orang yang sudah pulih, walaupun waktu orangnya berbeda-beda ya, ya. Betul. Jadi tidak semua juga orang di gereja itu memang sudah dipulihkan semua, enggak juga. Makanya masih ada kelihatan ada orang yang kepahitan. Katanya ke gereja, tapi kok nipu, bohong gitu kan. Hari-hari haleluya, sampai di sana udah lupa gitu. Iya. Jadi memang tapi pada intinya gereja itu pemulihan. Betul. Ya, datanglah ke gereja untuk dipulihkan. Untuk dipulihkan. Ya. Nah, anak muda tadi indikasinya yang pertama, anak muda meninggalkan gereja itu pertama karena itu tadi habit waktu COVID nih kok. Ya. Jadi mereka udah biasa tuh dengan online. Semuanya serba online. Yang kedua tadi yang aku dapat informasi baru dari Kofonix bahwa ya banyak anak muda yang ke gereja mungkin karena nggak mendapat teladan. Ya dari orang tuanya nggak dikasih mengenai nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dari sejak kecil, dari sejak dini. Tapi yang ketiga kok ada juga ini anak muda yang nggak mau ke gereja karena gini, gue mah nggak mau ke gereja. Kenapa? Karena kemarin gue ke gereja ini udah di sana beberapa tahun, gue sakit hati tuh sama gembalanya gitu. Agak pelan bilangnya sama gembalanya gitu. Gue sakit hati tuh sama kemarin pelayanan, udah masuk pelayanan tapi gue sakit hati tuh sama pemain musiknya. Namanya pelayanan, tapi yang ada kekecewaan kok. Jadi pada akhirnya mereka memutuskan untuk ya udahlah gak usah ke gereja gitu ya kan. Atau ada lagi nih kecenderungan mereka jadi kayak suka pindah-pindah gereja gitu. Karena itu tadi udah karena keburu kecewa, ya udahlah cari-cari gereja yang mana nih yang cocok gitu ya kan. Nah, ini tren ini gimana kalau menurutku, Phoenix? Ya memang di dalam gereja sekali lagi tidak ada yang sempurna gitu. Gembala nggak sempurna, teman-teman sepelayan nggak sempurna, ada kekurangan. Apalagi pelayan-pelayan musik, biasa banyak orang cowok-cowok, cewek-cewek yang jatuh cinta gitu ya. Putus nggak pelayanan lagi. Putus nggak pelayanan lagi, kecewa nggak pelayanan lagi. Ini pengalaman ya, pengalaman anak muda kan. Iya, beberapa orang memang seperti itu. Karena dia melayani nih, ada cewek yang dia suka, cewek cinta ditolak, takut, cabut, iya kan, kecewa, katanya pelayan tapi begini-begini, dan memang tidak ada yang sempurna. Nah, seharusnya gereja bilang begini, Alkitab bilang begini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Artinya apa? Bahwa memang di gereja itu ada juga gesekan. Dan hal yang lumrah itu biasa terjadi. Ya, sebagai orang-orang yang di dalam Tuhan harusnya kita makin hari makin bertumbuh. Semakin bertumbuh. Jadi kita bisa mengatasi situasi yang seperti gitu. Kita juga bisa lebih tajam. Kita bisa lebih tajam, lebih dewasa gitu ya. Sehingga
kita nggak pindah-pindah gereja. Kenapa? Karena sepanjang apa yang saya amati ya, dan pengalaman-pengalaman dari orang, saya melihat bahwa orang yang pindah gereja hari Minggu di sini, hari Minggu depan di sana, itu pertumbuhan rohani tidak akan berkembang. Ya, kenapa? Kalau di gereja kan biasa di gereja itu kan mengajar, mendidik. Jadi tema-tema khotbah yang disampaikan itu kadang-kadang berulang-ulang sampai orang itu bisa tumbuh gitu ya, bisa sadar kayak gitu. Makanya sebaiknya jangan nggak usah pindah-pindah gereja. Belajarlah atasi masalah. Kalau karena diputus pacar, nggak usah pindah gereja deh. Nanti kalau sama putus lagi, pindah gereja. Ya, kalau kamu sakit hati, tujuannya ke gereja untuk cari pacar ya. Ya, kalau kamu mungkin ada ganjalan sama gembala, sebaiknya ya ketemu gembala, sampaikan yang apa kamu rasakan, ngomong, oh iya saya nggak serak gini-gini. Saya kira itu bisa selesai kalau kita dewasa secara rohani. Nah, sama pelayan begitu juga gitu. Dan saya sangat percaya ketika kita terbuka satu dengan yang lain dengan rasa penuh kasih ya, bukan dalam kebencian, pasti akan lebih indah, lebih dipulihkan. Itu akan membuat hubungan lebih tajam ya. Itu hubungan lebih baik, lebih betul. Iya, pengalaman sih. Pengalaman ya. Berarti sering berselisih ya, jadi lebih tajam gitu. Namanya manusia ya. Pandangan orang masing-masing berbeda-beda. Saya dengan gembala saya dulu almarhum juga ada perselisihan, tapi kami sudah dewasa gitu, belajar. Dia didik kami untuk jadi dewasa. Kalau ada masalah selesaikan, ada ganjalan hadapi, jangan lari dan tahu kemana gitu kan. Itu enggak dewasa. Sampai kapanpun kalau kita model begitu, ya di mana-mana kita bisa tertolak juga gitu ya. Karena ketemu orang kita nggak suka, kita pindah lagi, nggak suka pindah lagi, ya kita nggak akan pernah dewasa. Tapi kalau kita tertanam, kita belajar mengatasi itu, saya percaya luar biasa. Bukan cuma buat orang, buat gereja, tapi buat diri kita sendiri. Dan itu akan menjadi dampak bagi kita. Dan itu sangat baik, jadi teladan bagi orang lain. Betul. Tapi kok benar nggak sih ya, ada gereja yang nggak sehat sama yang nggak sehat? Karena kan kita tahu sendiri ya, namanya gereja ya. Di situ adalah kemuliaan Tuhan berada ya, orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan tempatkan di sana. Tapi betul nggak sih ada gereja yang sehat dan tidak sehat? Berdasarkan pengalaman Felix. Ya, dari data yang ada memang ada. Oh ya ada. Kenapa gereja-gereja di Eropa itu banyak yang tutup? Kenapa gereja-gereja Amerika itu banyak yang tutup? Yang jadi restoran, jadi klub malam, gitu kan? Nah itu kenapa? Apa karena gereja yang nggak sehat? Itu artinya karena tidak sehat. Injil nggak diberitakan. Yesus nggak diberitakan lagi, bisa jadi. Iya kan? Sehingga pemberitaan Injil itu tidak ada, ya gereja pasti akan mati. Selama kamu tidak pernah beritakan Injil lagi, gereja lama-kelamaan akan mati atau menyimpang. Gitu. Menyimpang. Nah kalau sudah menyimpang, bukan ajaran kebenaran firman lagi yang diajarkan di gereja, nah itu gereja nggak sehat. Contoh misalnya, mungkin tanda kutip ya, boleh nanti diselidiki. Ada gereja-gereja yang tiap hari khotbahnya duit, pemakmuran, ya bisa jadi berkat. Pokoknya kalau kamu ikut Yesus, kamu pasti diberkati. Kalau kamu memberi perpuluhan, kamu pasti dikembalikan berlimpah-limpah. Tapi emang betul kan, kalau kita mengikut Yesus kita diberkati dan benar, ada benarnya. Tapi gini. Tapi ada gak benernya juga. Pemberitaannya itu harus benar gitu. Kita memberi bukan supaya Tuhan itu memberkati kita. Kita memberi karena kita sudah diberkati sama Tuhan. Prinsipnya jangan salah. Jadi harus diceritakan dari A ke Z ya. Iya, jadi kompleks. Alkitab itu kan bicara secara keseluruhan, bukan ambil ayat satu, ambil ayat satu. Nah, makanya gereja akan tidak menjadi sehat kalau kita tidak memberitakan Injil secara utuh, gitu. Nah, banyak gereja yang mulai menyimpang itu ketika pengajarannya mulai
aneh-aneh. Yang diberitakan bukan Yesus. Bukan Yesus, ya. Yang diberitakan hanya berkat tiap hari. Pokoknya kalau kamu memberkati, kamu pasti diberkati. Kalau kamu tidak memberi perpuluhan, kamu pasti dikutuk, usahamu bangkrut. Dan nggak ada yang begitu. Gitu. Itu nggak sehat. Tapi kalau gereja yang sehat, dia pasti menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang dia berani menegur dosa. Karena bukan berarti bahwa kita hidup dalam gereja sebagai orang-orang percaya kita tidak punya kelemahan karena kita masih hidup dalam daging. Ada kadang-kadang kita terjatuh dalam dosa. Nah, kadang-kadang kalau gereja yang tidak sehat, gembalanya tidak sehat, kalau orang yang jatuh dalam dosa misalnya memberi kontribusi besar bagi gerejanya, kadang-kadang sungkan untuk tegur. Ya. Nah, banyak juga sih. Nah, itu banyak kan nggak sih, Om? saya nggak bisa menghakimi. Saya nggak bisa menghakimi tentang hal itu, tapi saya pernah dengar ada. Oke. Saya pernah dengar. Percaya sih kamu. Saya pernah dengar ada. Jadi kembali lagi, ya gereja sehat itu ada, gereja tidak sehat itu ada. Seperti gitu. Nah, sebelum kita tutup ya, Ko, aku pengen tanya, aku pengen nih sebagai anak muda, Ko Fonik yang kan punya passion, punya kerinduan untuk anak-anak muda ya, betul. Karena ada beberapa kali kemarin waktu kita juga di acara podcast sebelumnya, Ko Fonik mengatakan bahwa Ko Fonik punya hati untuk anak-anak muda. Ya, betul. Nah, dengan adanya tren seperti ini ya, Ko ya, dengan adanya gejolak atau isu yang baru setelah kita udah mengalami COVID, dengan adanya anak muda yang sekarang udah sedikit malas ke gereja ya, lebih semuanya itu serba online. Nah, apa nih himbauan dari Ko Fonik untuk anak-anak muda supaya mau hadir lagi ke gereja, mau attend ke gereja gitu, kira-kira Bapak? Ya, pertama untuk anak-anak muda yang sudah jarang ke gereja, ingat satu hal bahwa hidup kita ini, hidup Anda sudah ditebus oleh darah yang mahal oleh Tuhan. Tuhan tidak bertanya dulu berapa dosamu, baru dia tebus, enggak. Dia tebus dulu hidupmu. Sehingga kita yang berdosa ini dibenarkan menjadi orang benar, orang kudus dalam Tuhan. Nah, itu sangat berarti sekali sebetulnya. Kalau kita sadar akan hal itu, pasti kita akan rindu untuk terus datang ke gereja, untuk bisa menjadi berkat, bersaksi, bisa melayani, bisa bersekutu dengan yang lain. Kenapa? Karena Tuhan mau kita hidup dalam persekutuan, bukan cuma hubungan dengan Tuhan. Kan ada orang bilang begini, oh saya yang penting dengan Tuhan, iya kan? Enggak, Tuhan iya benar yang penting dengan Tuhan, tapi dengan sesama juga sebagai orang percaya kita harus ada dalam bagian itu. Kenapa? Karena kita mempunyai karunia-karunia yang berbeda-beda. Makanya dengan kehadiran kita dalam satu gereja itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Makanya penting kehadiran untuk anak-anak muda. Apalagi anak muda adalah generasi penerus. Nah, kenapa negara-negara Eropa, Amerika, misalnya negara besar yang begitu makmur, gereja tidak ada orang? Betul. Ya, karena aku pernah baca artikel juga, 2 dari 3, ini baca beberapa artikel ya, walaupun kita harus melihat kevalitannya ya, bahwa 2 dari 3 generasi milenial dan generasi itu mereka itu enggak ke gereja. Ya, bisa jadi tadi yang kita sudah bicarakan pertama karena jadi habit karena Zoom kemarin, ya. Kedua karena orang tua yang tidak jadi teladan, yang tidak menanamkan nilai-nilai kebenaran firman. Yang ketiga ya karena terlalu nyaman gitu hidup ini. Semuanya nggak butuh Tuhan. Mau apa ada, ya kan? Semua dari gadget bisa. Ya, nggak butuh pertolongan orang lain, nggak butuh berdoa untuk mendapatkan sesuatu misalnya, kan itu membuat kenyamanan sehingga ya nggak gereja juga hidup saya nyaman. Tapi ingat Tuhan itu adil, ya kan? Tuhan itu adil. Nah, sebagai anak-anak muda seharusnya kita ingat siapa sih kita ini. Kita bisa hidup, bisa bernapas saja itu karena Tuhan. Bisa nggak kita bernapas sendiri? Enggak. Tuhan bilang hari ini selesai kita nggak ada. Makanya kalau kita sadar betul bahwa hidup ini karena Tuhan. Semata-mata karena Tuhan. Pahami kebenaran dulu ya, bahwa hidup kita sudah ditebus. Kebenarannya itu bahwa kita sudah ditebus. Berapa banyak pun dosa kita.
kita ditebus bukan karena kita banyak uang, Yes. tapi karena kasih Tuhan. Dia sangat mengasihi kita, makanya kita perlu respon kasih Tuhan itu dengan ambil bagian untuk apa? Bisa bersaksi, bisa melayani, bisa bersekutu dengan orang yang lain. Kehadiran kita itu penting dalam gereja. Dan kitalah anak-anak muda yang akan melanjutkan iman Kristen itu kepada generasi selanjutnya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Apalagi anak-anak muda. Anak-anak muda kan energinya luar biasa. Ya. Nah, kalau revival itu di Eropa itu dimulai dari anak-anak muda. Iya. Jadi sebenarnya anak muda ini punya ambil bagian besar dalam gereja, pergerakan gereja. Makanya ya kembalilah. Jangan malas ke gereja karena gereja butuh anak-anak muda. Gereja sangat butuh, dan kedatangan kita ke gereja bukan karena gereja butuh, tapi karena kasih kita sama Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita terlebih dahulu ya. Dikasihi sama Tuhan. Oke, luar biasa kok. Memang cukup singkat, cukup padat untuk tema malam ini. Tapi sungguh agak sedikit aku agak sedikit terpuas dengan jawabannya. Bahwasanya ya, ini anak-anak muda di luar sana yang dengarkan curhat bersama New Life malam ini. Kalian adalah bagian sebenarnya, bahkan bagian yang terbesar dalam warisan iman gereja ya Bu ya. Jadi yuk mulai hadiri gereja, mulai ikut pelayanan, mulai aware akan bahwasanya kalian tuh punya tanggung jawab loh untuk kegerakan ke gereja ke depannya gitu ya kok ya. Betul. Dan mungkin kita doa sebentar saja ya. Boleh ya, untuk kita mendoakan buat anak-anak muda yang mulai kehilangan pandangan tentang gereja ya. Spiritnya biar Tuhan pulihkan. Yuk kita satu hati kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu untuk para anak-anak muda yang menyaksikan acara ini Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan hati mereka, yang mereka sudah tidak pernah ke gereja atau jarang ke gereja. Biarlah Tuhan berbicara kepada mereka. Tuhan menyatakan kasih-Mu kepada mereka Tuhan. Sehingga mereka kembali dipulihkan dan mereka boleh menjadi bagian dari pergerakan pertumbuhan gereja secara khusus di Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh anak-anak muda yang ada dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati masa depan mereka. Sehingga hidup mereka senantiasa memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wah, terima kasih kok buat doanya untuk anak muda seperti saya. Dan terlebih untuk anak-anak muda di luar sana ya. Mulai ambil bagian dalam kegerakan gereja dengan mengikuti hadiri gereja tadi. Terima kasih banyak kok. Terima kasih sekali lagi. Dan kita ingatkan kembali juga untuk anak-anak muda di luar sana yang lagi menonton program Curhat Bersama New Life. Jangan lupa untuk subscribe, itu gratis. Dan juga komen di bawah kalau misalnya ingin bertanya, ingin curhat, bahkan ingin bersaksi, boleh ya? Ya, tentu saja. Kita terima ya. Dan satu lagi, kalau misalnya kalian takut untuk komen di bawah, malu misalnya, karena akunnya ketahuan nanti ya kan curhat, ini orang curhat di sini gitu. Bisa langsung WhatsApp kita aja di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Dan kita ingat kembali, kalian boleh melihat kegiatan-kegiatan New Life di bawah ini ya, dari doa pagi, doa malam ya yang sebulan sekali, dan juga ibadah minggu kita yang dalam seminggu kita adakan 2 kali. Dan jangan lupa follow dong di Instagramnya kita di New Life in Grace, dan di TikTok kita di GPIA New Life Batam. Betul. Sampai ketemu di minggu depan di acara program curhat yang sama juga, pastinya dengan narasumber dan tema-tema yang paling baik dan yang paling kalian rasakan, yang viral lah gitu ya Bu ya. Kita tunggu lagi di minggu depan, pastinya di program Curhat Bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di YouTube New Life Batam. New Life.